Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dari tadi kita mempersoalkan vonis hakim, tapi tentu saja hakimnya tidak bisa hadir di sini. Dan karena itu kita dengar wawancara dengan hakim yang bersangkutan. Ini pro dan kontra pasti. Nah, jadi kalau banyak keberatan menurut Pak Oto atau tim penasihat hukum, semua komentar-komentar yang dia sampaikan itulah yang seharusnya dituangkan ke dalam memori banding. Karena mereka katanya mau banding. Jadi tidak usah dia secara live memberikan komentar lagi secara terbuka ke publik. Ya, itu jadi mengundang berbagai polemik dan itu seolah-olah ada pengadilan di luar pengadilan. Nanti hakim itu kan kalau menjatuhkan suatu putusan ya selalu lebih dahulu menggunakan nalurinya, batinnya. Apalagi ini persidangan ini sudah cukup lama ya. Kita sangat mengerti, menguasai keadaan. Barulah dari naluri ini kita hubung-hubungkan dengan alat-alat bukti lain. Kami tidak ada memang terpengaruh dengan berbagai polemik ya yang berkembang. Hakim itu sederhana cara pola berpikirnya kalau sudah ada kasus seperti ini. Apalagi ada teori-teori yang mengatakan tidak pun ada yang melihat peristiwa itu, akan tetapi dikaitkan dengan berbagai petunjuk, alat bukti lain saling berkorelasi, maka itu sudah bisa terbangun satu keyakinan hakim, oh memang dia kan hanya hitungan detik minum kopi kan, tidak usah dulu menggunakan alat-alat bukti lain atau petunjuk CCTV atau pendapat ahli deh. Sederhana aja logikanya. Seseorang pesan kopi khusus ditujukan kepada dia. Tidak ada bentuk camilan lain. Secara logika berpikir, kalau ada tamu kita mau datang, masa sih harus kita pesan lebih dahulu? Ya sama-sama aja. Lazimnya kan begitu. Apalagi seperti di Olivier sana, kalau udah datang orangnya, tuangkan. Olivier kan taunya yang mau minum itu kan terdakwa, makanya dikasih. Bertahan di situ cukup lama kan. Ada yang ditunggu kan. Banyak hal itu sudah diterangkan di semua di situ. Nah, tapi setelah datang langsung diteguk satu sedot begitu. Tidak lama kemudian kibas-kibas mulut itu tadi. Berarti ada yang tidak beres kan? Di kopi itu kan itulah yang kita katakan itu. Masuk. Dan ternyata di dalam lambungnya masih ada tersisa. 0,2 itu udah kita terangkan semua di putusan kami nanti. Itu kan hanya sebagai bukti aja ada masuk. Dia yang kita lihat korosifnya racun itu. Yang langsung terbakar itu. Itu yang paling menonjol sekali bagi kita. Baru kita kaitkan kembali tujuan apa sih datang lebih awal sampai kepada paper bag itu. Kan sederhana kan. Pemirsa, sekarang kita ke Pak Profesor Said Karim. Terima kasih Bapak Karni Ilyas.
telah mengundang lagi saya kembali. Saya ingat ini adalah undangan yang ke-9 kalinya dari Bapak untuk saya sebagai guru besar di Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih atas apresiasi dan kepercayaan Bapak. Baik, saya ingin memulai dengan sebuah pernyataan bahwa kalau kita ingin menganalisis kasus Jessica, karena ini adalah kasus hukum, maka pendekatannya harus menggunakan hukum pula. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk mengemukakan beberapa hal dan saya akan menggunakan parameter-parameter hukum sesuai dengan bidang keahlian saya sebagai guru besar hukum pidana dan hukum acara pidana. Baik. Pertama, pada bulan 3 yang lalu, Maret itu, sebenarnya ketika penyidik menetapkan tersangka, itu kita sudah berdiskusi di sini. Dan saya ingat Pak Yudi hadir juga pada waktu itu. Pada waktu itu keberatan yang muncul ialah bahwa terdapat dugaan bahwa penyidik ini terlalu terburu-buru menetapkan tersangka. Bahkan ada pandangan bahwa penetapan tersangka itu belum cukup bukti. Oleh karena itu, di tempat pertemuan yang sangat ilmiah ini, saya memberikan pendapat hukum. Bahwa kalau mau menguji apakah penetapan tersangka ini sah menurut hukum atau tidak, silahkan ajukan permohonan pra-peradilan. Dasarnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan dasar bahwa penetapan tersangka pun dapat diajukan permohonan pra-peradilan. Dan itu sudah ditempuh dan kemudian ada putusannya menyatakan pra-peradilan tidak dapat diterima atau ditolak dan kemudian selanjutnya proses perkara ini bergulir. Oleh kejaksaan telah P21-nya, tentu saja kejaksaan dalam menerbitkan P21, tadi ada pertanyaan, bahwa kenapa ini P21-nya kok kelihatan di penghujung limit waktu terakhir. Saya perlu menyampaikan bahwa ini salah satu yang belum diatur di dalam KUHP kita. Berapa kali proses pengembalian berkas perkara itu belum diatur. Mudah-mudahan pada hukum acara pidana kita yang baru kelak itu sudah diatur. Sehingga proses pra penuntutan, proses pengalian berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum itu lebih tegas dan waktunya lebih jelas. Lalu kemudian ketika perkara ini dinyatakan P21, dilakukanlah penyerahan tahap 2, penyerahan tersangka berikut barang bukti. Selanjutnya setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, maka lalu kemudian dilimpahkanlah perkara ini ke persidangan untuk diadili dan diperiksa dan diputus oleh hakim. Saya ingin menegaskan bahwa hakim itu wajib memeriksa, mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan ketiadaan dasar hukumnya atau kurang sempurna dasar hukumnya. Itulah sebenarnya ketika hakim diajukan satu perkara kepadanya dan kurang hukumnya atau dasar hukumnya belum lengkap, itulah pada diri hakim ada upaya yang dalam ilmu pengetahuan hukum kita disebut dengan melakukan rechtspfinding, penemuan hukum. Baik, saya lanjut. Proses perkara ini telah menjalani pemeriksaan, bahkan tidak kurang dari 32 kali. Dan lalu kemudian perkara ini telah dijatuhkan, diputus oleh hakim pengadilan negeri. Pertanyaan selanjutnya, apakah putusan hakim yang telah dijatuhkan ini sah menurut hukum atau tidak? Parameternya jelas. Saya jawab dengan pasal 195 KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 KUHP menyatakan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan mengikat
apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dengan pasal 195 ini clear bahwa putusan itu sah. Lalu kemudian atas putusan yang sah diucapkan di muka umum, apa makna hukumnya? Makna hukumnya itu sesuai dengan asas yang kita pahami, res judicata pro veritate habetur, menyatakan bahwa sebuah putusan hakim yang telah dijatuhkan haruslah dipandang benar sampai dengan lahirnya putusan kemudian yang menyatakan ketidakbenaran atas putusan tersebut. Baik. Lalu kemudian setelah adanya putusan pengadilan ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang keberatan atau tidak sependapat dengan putusan hakim yang dijatuhkan? Jelas bahwa kalau dengan putusan pengadilan ini ada pihak yang merasa, katakanlah pihak terdakwa bersama penasihat hukumnya merasa keberatan dan tidak puas dengan putusan ini, maka tentu tidak bermaksud mengajari tetapi mengingatkan, dan juga sudah ditempuh oleh kuasa hukum, tentu yang ditempuh adalah upaya hukum banding. Baik, jadi sudah jelas upaya hukum yang harus dilakukan, upaya hukum banding. Saya mendengarkan berbagai macam penjelasan dari pihak kuasa hukum terdakwa dan pihak-pihak para pakar-pakar yang berkomentar sehubungan dengan masalah ini. Tetapi bagaimanapun hebatnya kita membicarakan di luar sidang, kalau itu kita tidak respon masuk sebagai alasan permohonan banding, maka tentu agak sulit majelis hakim di tingkat banding nanti mempertimbangkannya. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya Pak Oto sebagai pengacara yang sangat profesional dan berpengalaman, tentu semua hal-hal yang dianggap sebagai suatu keanehan, suatu hal yang tidak sependapat oleh beliau, tentu silahkan dituangkan dalam memori banding. Dan jaksa penuntut umum pun juga setelah diberitahukan memori banding itu, tentu akan menyiapkan kontra memori banding. Selanjutnya, berkait menyangkut perkara ini, ada beberapa hal yang saya ingin komentari. Sepanjang pengetahuan saya tidak tahu, saya mudah-mudahan tidak salah, perkara inilah yang paling banyak mempergunakan keterangan ahli. Mungkin bisa top skor ini perkara ini, jumlah ahli yang diajukan. Meskipun saya tidak pernah lepas, saya selalu menontonnya. Saya kadang-kadang justru menemukan keterangan ahli yang diajukan sekedar diajukan irrelevan. Tidak fokus membuktikan kepada seharusnya yang dibuktikan dalam pemenuhan sebuah unsur pidana dari apa yang didakwakan. Selanjutnya, dalam sisi lain, saya melihat hakim dalam perkara ini itu sangat memberikan kesempatan seluas-luasnya, baik kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa bersama penasihat hukumnya mengajukan ahli. Ya, dan memberi kesempatan mengajukan saksi. Ya, saya dapat maklumi tentu hakimnya menjalankan ketentuan pasal 160 ayat 1 huruf C KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang menyatakan selama perkara itu belum diputuskan, maka jikalau pihak terdakwa bersama penasihat hukumnya atau penuntut umum hendak mengajukan saksi, maka hakim wajib mendengarkannya. Selanjutnya, saya memperhatikan bahwa putusan yang dijatuhkan ini, maaf kata, menurut perasaan saya menilai, hakimnya ini bulat. Mereka menjatuhkan putusan, menjatuhkan pidana, mereka ini bulat, majelisnya ini bulat, tiga-tiga setuju. Karena seandainya ada satu yang tidak setuju, tentu dia akan buat pendapat yang berbeda. Ya, dissenting opinion. Tapi kenyataannya dia bulat. Baik. Dalam persidangan ini, dari berbagai hal yang kita cermati, ada bagian-bagian yang semestinya memperhatikan ketentuan pasal 158 KUHP. Pasal 158 KUHP itu mengatur bahwa hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dilarang keras untuk menyatakan pendapatnya
atau perkataannya atau sikapnya tentang salah tidaknya terdakwa. Dilarang keras itu. Dilarang di dalam pasal 158 KUHP. Itu sebabnya hakim ketika dia sudah memeriksa perkara itu, dia tuangkan di dalam putusannya. Dan begitu setelah dia tuangkan dalam putusannya, kalau ada pihak yang tidak sependapat, silakan menempuh upaya hukum. Dan kalau hakimnya ditanya bagaimana dengan putusan ini, semestinya menurut hukum, menurut saya pribadi, tidak perlu dia komentar lagi. Cukup dia katakan, baca pertimbangan hukum kami. Kalau tidak setuju, silakan tempuh upaya hukum. Ini untuk mencegah terjadinya kegaduhan. Ya. Baik, saya lanjut. Sebagai hal yang spesifik dalam perkara ini. Yang pertama, saya agak tergelitik. Oleh karena di dalam putusan ini pun juga sempat mempersoalkan sikap terdakwa yang menangis. Ya. Yang menyoal bahwa ada yang menangis tapi tidak keluar ingus. Manusia memang beda-beda dan itu sangat relatif. Ada orang berkali-kali dia menangis tapi tidak keluar ingusnya. Tapi ada juga orang tidak pernah keluar air matanya tapi ingusnya keluar terus. Jadi saya pikir menurut hemat saya, hendaklah mempertimbangkan benar-benar yang relevan. Yang relevan. Berikut, dari catatan pengamatan saya sepanjang perkara ini, dalam putusan ketika dibacakan, saya ikuti sejak awal sampai selesai. Walaupun saya nontonnya di pengadilan, walaupun saya nontonnya di Kota Makassar, Pak, tapi saya gemar mengikutinya. Nah, yang saya lihat adalah bahwa turut dipertimbangkan. Ini mohon kiranya untuk putusan-putusan di masa yang akan datang tidak ada lagi pertimbangan seperti ini. Yakni mempersoalkan tentang tugas pokok dan fungsi seorang advokat. Saya ini kebetulan S3 saya, disertasi saya itu menulis tentang pemberian pelayanan bantuan hukum dalam perkara pidana. Jadi saya meneliti itu advokat, saya meneliti itu proses bantuan hukum. Bertahun-tahun saya menelitinya. Sekaligus pada kesempatan ini Pak Karni Ilyas yang sangat saya hormati, perkenankan saya untuk mengemukakan bahwa kalau tadi ada perbedaan pandang bahwa pengacara itu atau advokat itu berhak untuk membela kliennya di dalam pengadilan dan dia memiliki kekebalan untuk tidak dituntut secara pidana maupun perdata. Memang dahulu Undang-Undang 18 2003 bunyinya seperti itu. Sehingga tafsiran orang sempit hanya di dalam pengadilan. Padahal pembelaan perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dilakukan penyempurnaan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan terakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian akhir dari penjelasan saya pada kesempatan ini. Kepada advokat, kalau memang Bapak merasa klien Bapak itu tidak salah, silakan terus Bapak berjuang. Tapi tempuhlah perjuangan sesuai dengan upaya hukum, sesuai dengan tingkatan yang ada. Karena perjuangan yang saudara lakukan itu akan mengenangkan kita apa yang dikemukakan oleh La Breyer, seorang sarjana hukum yang berkebangsaan Perancis. Dia katakan bahwa dihukumnya seseorang yang tidak bersalah adalah urusan bagi semua orang yang berpikir. Apatah lagi bagi mereka yang memahami ilmu pengetahuan hukum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran mantan Hakim Agung Pak Joko Sarwoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, saya tidak akan memberikan komentar mengenai putusan itu karena sampai hari ini saya belum pernah membaca dan juga mendengarkan di TV itu hanya sepotong-sepotong. Hanya saja saya ingin memberikan catatan mengenai proses perkara ini sampai 32 kali sidang. Yang pertama,
Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Johnson tadi. Apakah persidangan terbuka untuk umum itu lalu bisa seperti sekarang ini? Saya tidak tahu apakah KUHP itu sudah ada perubahan. Setahu saya belum ada perubahan. Artinya begini, itu mengandung suatu konsekuensi, misalnya saksi itu menurut KUHP itu harus didengar sendiri-sendiri. Nah, ketika sidang ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan kemudian di broadcast melalui televisi, maka keterangan saksi ahli ini langsung diketahui oleh saksi ahli lain yang akan didengar kemudian. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini sudah tidak sesuai lagi dengan KUHP ya. Lalu yang kedua, proses pemeriksaan perkara ini tidak menggunakan sistem inquisitorial system, tapi adversarial seperti perkara perdata. Nah, akibatnya di sini ternyata sepengetahuan saya, menurut KUHP tindak pidana umum itu semua alat bukti itu yang menyampaikan adalah dari proses penyidikan, kemudian disampaikan oleh penuntut umum, dibuktikan di persidangan. Nah, tetapi di dalam kasus perkara ini ternyata penasihat hukum juga bisa mengajukan saksi ahli yang begitu banyak jumlahnya. Padahal menurut 180 KUHP itu justru wewenang hakim boleh memanggil saksi ahli yang lain apabila ada dua orang saksi ahli yang saling bertentangan. Nah, ini artinya sudah mengarah ke sistem pembuktian terbalik. Untuk tindak pidana umum tidak boleh. Yang boleh melaksanakan atau menerapkan sistem pembuktian terbalik itu hanya tindak pidana khusus, yaitu TPPU dan tindak pidana korupsi. Itu saja, khususnya juga mengenai perampasan harta kekayaan dan mengenai gratifikasi. Nah, kemudian alat bukti itu kan hasil otopsi itu merupakan salah satu saja. Jadi seandainya tidak ada alat bukti otopsi, kan masih ada alat bukti lain. Tadi yang saya tangkap dari salah seorang hakim yang menyatakan bahwa bukti-bukti itu menurut para hakimnya sudah cukup ya. Karena sepanjang pengetahuan saya, bukti-bukti selain ada bukti oral evidence juga ada circumstantial evidence. Yang itu bisa disimpulkan dari sebelum ada peristiwa, pada saat ada peristiwa, dan setelah ada peristiwa. Ini dirangkum, dikaitkan satu sama lain. Barangkali itu catatan saya. Terima kasih, Pak. Baik, kita sudah dengar dari Pak mantan Hakim Agung, kemudian juga Profesor Pidana. Kebenaran itu bukan milik semua orang. Kebenaran itu hanya milik orang yang mencarinya. Ayn Rand, penulis Amerika, kelahiran Rusia. Kita rehat sejenak.